lagi ke video praktek aku selama sekolah daring. Yap, kalian ketemu lagi dengan aku dengan tugas praktek yang gak tahu gagal atau berhasilkah untuk kali ini. Untuk tugas praktek kali ini aku bakal buat jamu. Wah, pasti banyak yang berpikir, buat jamu tuh susah. Buat jamu itu bahan-bahannya tuh susah nyarinya, mahal-mahal lagi. Nah, dalam video kali ini aku bakal coba praktek membuat jamu dengan bahan-bahan yang murah, simple, dan pasti ada di rumah. Kalian pasti udah gak penasaran lagi kan aku bakal buat jamu apa? Yap, benar banget. Seperti kalian ada di thumbnail depan tadi dan juga di judul di bawah, kalian tahu kalau aku bakal buat jamu kunyit putih. Wah, belum pernah denger atau udah pernah denger tapi belum pernah coba? Yuk, barengan sama aku, sama-sama kita praktek membuat jamu kunyit putih. Dan sebelum kembali ke video pembuatannya, aku bakal jelasin dulu apa itu manfaatnya dalam jamu kunyit putih. Wah, let's go. Kasih tahu. Oke, sebelum kita ke praktek pembuatannya, di sini aku mau jelasin dulu nih manfaat-manfaat dari si jamu kunyit putih ini. Ya namanya jamu pasti ada khasiatnya kan, nggak mungkin nggak ada. Yuk kita ulik lebih dalam apa sih manfaat dari jamu si kunyit putih ini. Oke, yang pertama dia sebagai anti radang. Wow, udah mulai bagus nih, anti radang guys. Yang kedua, dia bisa jadi anti mikroba dan jamur. Yang ketiga, dia bisa jadi pembantu obat mah juga. Nah, buat kalian yang mungkin gak bisa minum obat mah yang dalam bentuk tablet, pil, coba deh kalian konsumsi jamu. Mungkin lebih membantu kalian untuk dapat menyembuhkan mah kalian. Yang keempat, dia itu bisa meringankan nyeri haid. Nah, tuh yang sering cewek-cewek yang datang bulan atau lagi nyeri haid hari pertama, mungkin kalian kalau mengonsumsi ini secara rutin itu dapat menurunkan rasa nyerinya juga nih. Boleh dicoba kan? Yang kelima, itu cukup menarik buat cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang lagi insecure nih kalau zaman-zaman sekarang. Ya, dia dapat menurunkan berat badan loh. Lumayan bagus kan? Apalagi banyak sekarang nih obat-obat kimia yang dijual dengan tujuan menurunkan berat badan. Ya meskipun terkadang sudah BPOM, ya resikonya cukup lah ya, cukup besar untuk kita. Nah, coba deh kalian rutin konsumsi jamu ini. Mungkin dapat menurunkan berat badan kalian, tapi ingat ya harus dikonsumsi secara rutin. Jangan pas maunya nurunin berat badan aja kalian minum, tapi harus rutin. Jadi harus konsisten ya kalau mau nurunin berat badan, jangan setengah-setengah. Selanjutnya, dia juga anti kanker. Terus, dia juga sebagai obat alami alergi. Obat alergi alami. Kebalik ya. Dia bisa jadi obat alergi alami nih buat kalian yang sering-sering punya alergi. Mungkin ini juga membantu. Dan selain itu dia juga dapat menghambat penuaan dini. Tuh selain kalian menggunakan skincare untuk kulit kalian, kalian juga bisa nih konsumsi jamu ini untuk menunda penuaan dini pada diri kalian. Tuh, bagus banget nih jamunya. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari si jamu ini. Kalian bisa cari lagi di search di Google ya. Oke, kalian udah tahu kan manfaatnya apa. Nah, buat kalian yang tadi mungkin aku ngomongnya kecepatan, aku bakal tampilin di sini. Oke semuanya, sekarang kita ada di tahap pengenalan bahan-bahan apa aja yang bakal kita gunain untuk membuat si jamu kunyit putih ini. Ini aku bakal tunjukin sekelebat aja ya, maksudnya yang bisa kalian tangkap dari bahan-bahan ini aja. Tapi aku bakal jelasin lagi satu-satu. Yang pertama, kita perluin satu batang kayu manis ukuran kecil aja. Tapi kalau kalian lihat di sini aku nyiapin 2. Kenapa? Karena aku pengen aromanya tuh lebih enak gitu kan. Jadinya aku menggunakan 2 batang kayu manis ukuran kecil. Ingat ya, ukuran kecil.
Terus yang kedua, kita menggunakan satu keping gula merah ukuran yang kecil banget, kalian tahu kan pasti. Nah, kalian harusnya pakai itu. Cuman karena aku nggak ada dan di dekat rumah aku juga nggak ada yang jual, jadi aku pakai ukuran yang besar, aku potong jadi 1/4 bagian. Tapi kalau kalian agak suka kali manis, kalian bisa tambahin kayak aku nambahin lagi dikit dari porsi 1/4 itu untuk menambah biar manisnya kerasa gitu, karena aku rada gak bisa minum jamu kalau misalnya terlalu pahit atau terlalu pedas gitu, jadi aku tambahin gulanya agak lebih banyak, tapi jangan banyak-banyak ya, nanti dia terlalu kental. Terus yang kedua, maksudnya yang ketiga di sini aku nyiapin 4 bat 4 4 buah kunyit kuning. Sebenarnya yang diperluin itu adalah 2 jempol kunyit kuning, karena aku nggak punya gitu. Jadi yang punya itu yang udah kecil, potongan kecil-kecil gini. Jadi kenapa aku pakai 4? Karena kalau digabungin dua-dua gitu, dia bakal sepanjang jempol aku. Jadi aku pakai 4 gitu. Dan ini udah dicuci bersih dan udah dikupasin juga ya. Ya karena kan nggak mungkin kan makan masih ada kulitnya, minum ada kulitnya gitu. Lanjut, aku ada asam. Ini aku menggunakan asam jawa. Asam jawanya digunain adalah 1 sendok makan. Aku udah beli yang ukuran 1 sendok makan langsung dan udah diplastikin gini. Mungkin di tempat kalian ada. Kalau nggak ada, kalian bisa beli aja yang seperlu kalian, terus kalian 1 sendok makan. Dan habis itu kalian kan untuk mencampur ini dan melarutkan ini menjadi jamu itu kan perlu air ya. Nah, airnya itu ukurannya 800 ml. Cuman kalau kalian nggak tahu 800 ml itu berapa, kalian kalau di rumah punya gelas belimbing kayak gini, kalian bisa gunain 4 gelas belimbing. Karena itu setara dengan 800 ml. Aku udah pindahin ke ini biar langsung ada, jadi nggak perlu ambil-ambil lagi. Di sini tapi aku pakai air minum ya, aku nggak pakai air yang biasanya buat masak gitu. Kalau buat masak kan kayak air mentah yang harus dididihin, aku pakai air minum supaya ya lebih meyakinkan aja gitu. Terus bintang tamunya, bintang yang paling sering digunakan adalah si kunyit putih ini. Kelihatan gak ya? Ini kunyit putihnya juga pakai 2 jempol. Nah ini ada 2 karena dia seukuran jempol aku. Nih aku bakal tunjukin, gak bisa ya, tapi kalian bisa lihat lah ya kalau ini seukuran jempol aku gitu. Ini juga seukuran jempol aku. Jadi sekarang ini bahan-bahannya dan aku bakal tunjukin ke kalian proses-proses pembuatannya kayak apa. Lanjut. Semuanya, jadi sekarang lanjut. Ini tahap pertama, kalian potong si kunyitnya ini, pokoknya potong aja gitu supaya bisa keluar. Aku bakal potong kasar, yang enggak halus-halus banget dan nggak kecil-kecil banget, maksudnya potong kasar lah ya, kalian pasti tahu lah potong kasar tuh kayak apa. Ya maaf aja kalau misalnya potongan aku rada aneh gitu, ya potongan orang beda-beda guys. Kita potong aja semuanya. Kita potong kasar kayak gini supaya ekstrak dari kunyitnya keluar. Kita potong. Habis itu kita taruh di ini akan jadi wadah untuk ngerebus si jamu-jamu ini, karena aku gunain ini tuh karena nggak punya panci, jadi ini juga bisa lah ya, pokoknya terserah kalian bisa pakai. Terus selain jamunya, selain kunyit kuningnya, kunyit putihnya juga kita potong kasar. Susah ya guys. Kalau kalian pengen tahu aku lihat resepnya di mana, aku akan taruh di bawah ya, maksudnya di kolom deskripsi bakal aku kasih tahu aku lihat di mana.
dan namanya apa. Oke, jadi udah kayak gini, aku potong-potong semua kayak gini. Lanjut, kita bakal tambahin si air 800 ini dan kita rebus sampai mendidih. Baru deh kalau sudah mendidih, kita bakal tambahin si kayu manis, gula, dan asamnya. Lanjut. Oke guys, jadi ini udah di atas kompor dan udah aku campurin sama 800 air. Sekarang kita didihin ya. Kita didihin dengan api yang gak usah besar-besar, kecil aja, sedang lah ya. Dan ini dia penampakannya, kalian bisa lihat ya, ini bakal kayak gini. Yang penting kalian potong-potong sesuka hati kalian lah ya, yang penting dia bisa ngeluarin ekstraknya gitu. Dan tinggal kita tunggu sampai mendidih, dan kalau udah mendidih aku bakal liatin lagi step-step selanjutnya. Ditunggu. Oke semua, jadi ini dia udah mulai mau mendidih gitu ya. Ini kalian udah mulai bisa, nanti lagi sebentar bisa deh masukin bahan-bahan ini. Dan aku lupa ngasih tahu kalau kita juga pakai garam, tapi cuman sejumput aja ya, nggak usah banyak-banyak. Jangan sopok sama teman aku habis motongin kunyit. Oke, ini kita lihat ya. Ya, dia udah mulai mendidih kayak gini lah ya. Tuh, dia udah mulai mendidih guys. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini udah mendidih. Sekarang kita tinggal cemplungin 4 bahan sisanya, yaitu kayu manis, gula, asam jawa, sama sejumput garam. Masukin deh. Aku pertama masukin ini udah dicuci ya guys. Kita masukin, terus masukin asamnya 1 sendok makan. Lanjut kita masukin gulanya. Cemplungin. Terus ini diaduk, baru tambahin garam. Garam pakai sejumput aja, soalnya aneh banget kalau misalnya asin, tapi udah sejumput. Terus kalian aduk aja sampai si gulanya ini larut. Nanti kalau gulanya udah larut, baru deh kita akan angkat dan dinginkan. Jadi warnanya mulai berubah kecoklatan gitu guys, sudah mirip jamu-jamu gitu. Kita tinggal tunggu si gulanya larut. Mas keras, ini asam. Oke, ini pokoknya kita tunggu aja sampai larut. Nanti kalau udah mulai larut dan udah mulai bisa didinginin, aku bakal record lagi. Ditunggu. Oke guys, jadi ini udah larut gulanya. Setelah tadi nunggu sekitar 6-7 menitan, gulanya udah larut gitu guys. Karena memang udah panas ya, jadi udah larut dan warnanya udah kayak gini. Kita aduk sebentar, lalu kita bakal matiin kompor. Setelah matiin kompor, kita diemin dulu, kita dinginin, baru lanjut ke step selanjutnya. Jadi ini udah larut semuanya, dan habis itu tinggal kita matiin kompornya. Kita matiin. Setelah kita matiin, kita akan tunggu sampai dia dingin. Oke, halo semua. Jadi tadi setelah ininya jamunya tadi yang habis dididihin itu udah didinginin, sambil nunggu dingin aku tadi mandi dulu, dan jadi makanya udah ganti baju. Sekarang adalah ke step selanjutnya. Jadi jamu ini bakal kita saring. Jadi aku bakal saring jamunya ini pakai saringan ini supaya lebih sari-sarinya lebih dapat. Oke.
Oke, jadi ampasnya kayak gini. Keren. Jadi guys, ampasnya tadi udah keluar dan caranya jadi dapet sebanyak ini. Lumayan sih. Dan kayak gini. Buat kalian yang mungkin pengen rasanya lebih enak, mungkin kalian masukin dulu ke kulkas. Tapi aku bakal coba nuang ini ke dalam gelas supaya kalian tahu warnanya bakal kayak apa. Dan aku mungkin bakal minta tolong seseorang untuk mencoba jamu ini. Tapi kalau nggak ada orang rumah yang mau nyobain, aku bakal coba sendiri. Jadi ini adalah bekasnya minumnya, dan aku bakal minta tolong tetangga aku buat cicipin. Oh, keramik. Nah itu Nio. Gimana sih ceritanya? Pak, jeruknya bisa kasih na om. Kasih jeruk. Ya kan kurang. Nggak ngerti rasanya. Jangan ngomongnya gitu. Oh, enak. Enakan ke sini. Dia anak om. Jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Bukan enak. Terima kasih om. Oke guys, jadi tadi kalian lihat kan, itu adalah salah satu tester dari tetanggaku di depan, dan dia bilang ini udah enak, cuman kayaknya lebih enak lagi kalau misalnya ditambahin madu atau jeruk. Jadi itu opsional, kalian bisa tambahin, tapi kalau misalnya kalian memang suka yang rada-rada pahit gitu atau agak-agak nyengat gitu, kalian nggak usah tambahin madu atau jeruk nipis. Tapi saran aku kayaknya lebih baik kalian tambahin jeruk nipis atau madu supaya lebih manis dan lebih nyegerin gitu. Dan satu ini itu Bisa kalian minum mungkin sebanyak 3 gelas sampai 4 gelas kecil ya. Kalau yang besar mungkin cuma 3 gelas. Dan ini bisa dibilang kali ini praktek aku berhasil ya guys. Jadi segitu dulu dari aku. Pokoknya kali ini berhasil, semuanya berhasil. Dan ini tuh simple banget. Kalian udah tahu sendiri kayak tadi pembuatannya kayak apa, dan benar-benar sesimpel itu. Jadi kalian bisa cobalah di rumah gitu. Jadi terima kasih buat kalian yang udah ngikutin aku dari step awal pembuatan sampai udah ngeliat tester. Ini sekian dari aku, Indriani Aidiningrum nomor ASN 6. Sampai ketemu lagi.